Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ansa Sampaleng dengan NIM 230244140 dari Politeknik Negeri Manado dan dari kelas 6 TI 5. Nah, saat ini aku bakal jelasin dan bakal bahas 3 artikel yang berbeda. Dan masing-masing artikel itu punya diagram UML yang berbeda-beda. Nah, menariknya, kalau digabung nih, totalnya ada 10 diagram UML. Jadi lumayan lengkap dari yang dasar sampai yang kompleks. Di video ini aku bakal jelasin mulai dari isi artikelnya, diagramnya, penjelasan singkat, ada kelebihan, ada kekurangan, dan juga ada masukan dariku. Jadi santai aja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu artikel yang pertama, judulnya Perancangan Case Tools UML berbasis web. Nah, di artikel ini diagram yang dipakai itu cuma dua setelah aku pelajari, yaitu cuma ada use case diagram dan activity diagram. Nah, biasanya use case itu muncul di bagian analisis karena dia fokus ke interaksi antara user dengan sistem. Jadi, misalnya user bisa login, input data, atau informasi. Itu semuanya digambarkan di use case. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada bagian ini. Lalu, kalau activity diagram ini lebih ke alur proses. Jadi dia kayak flowchart dari awal sampai akhir. Misalnya, user login, masuk ke sistem, pilih menu, proses, dan selesai. Nah, menurut aku kelebihan artikel ini tuh ada pada kesederhanaannya. Jadi kalau kamu masih pemula, ini enak banget buat dipelajari. Karena dia fokus ke hal-hal yang paling dasar dulu. Misalnya kayak siapa yang pakai sistem, lalu bagaimana alur berjalan. Nah, tapi justru karena terlalu fokus ke dasar, ada beberapa kekurangan. Yang paling kelihatan tuh dia belum punya kelas diagram. Padahal itu penting banget buat nunjukin struktur data. Misalnya data user, eh, ada juga data transaksi, ada juga relasi antar tabel, itu semuanya biasanya ada di kelas diagram. Selain itu, artikel ini juga belum menjelaskan interaksi detail antara objek, kayak yang biasanya ada di sequence diagram. Jadi kalau mau lanjut ke coding, informasinya ini masih kurang lengkap. Nah, kalau dari aku, tambahannya atau masukannya itu bisa ditambahkan kelas diagram biar struktur datanya itu lebih jelas, dan juga tambahin sequence diagram biar alur interaksinya lebih detail. Dan mungkin juga bisa ditambahkan evaluasi sistem biar kita tahu apakah sistemnya sudah efektif. Nah, kita lanjut ke artikel yang kedua. Nah, di sini ada judulnya perancangan sistem dan evaluasi. Di artikel ini lebih banyak diagramnya, yaitu ada class diagram, sequence diagram, state machine diagram, dan communication diagram. Dan semua ini biasanya ada di bagian desain sistem. Jadi kalau dijelasin satu-satu secara santai, yaitu class diagram itu ibarat kerangka sistem. Dia nunjukin struktur data, relasi antar kelas, jadi ini penting banget buat database dan coding. Nah, selanjutnya ada sequence diagram, itu fokus ke urutan komunikasi. Jadi dia nunjukin siapa yang ngomong, ke siapa duluan, step by step. Lalu ada state machine diagram, itu beda lagi. Dia nunjukin perubahan kondisi suatu sistem. Misalnya status awal, diproses, selesai, error. Itu semua bisa digambarkan di state machine diagram. Kita lihat di sini. Ini ada berbagai-bagai diagram. Lalu selanjutnya communication diagram. Ini mirip sequence tapi lebih fokus ke hubungan antar objek, bukan urutan waktunya. Dan menurut aku, kelebihan artikel ini tuh cukup jelas. Dia udah lebih lengkap dibanding dengan artikel yang pertama, karena dia nggak cuma bahas alur, tapi juga bahas perilaku sistem dan strukturnya. Jadi ini lebih cocok banget kalau kamu mau lanjut ke tahap coding. Tapi kekurangannya yang paling utama, dia belum membahas arsitektur sistem. Misalnya, sistemnya jalan di server mana, database-nya di mana, hubungan klien dan server,
itu gimana? Itu biasanya dijelaskan di deployment diagram, tapi di artikel ini belum ada. Selain itu, ada beberapa diagram juga yang masih kurang detail. Jadi kalau dibaca cepat, kadang tuh masih agak bingung. Kalau dari aku, artikel ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan deployment diagram, menambahkan komponen diagram, dan mempelajari relasi antar objek biar lebih dipakai di dunia nyata. Yang terakhir, dan kita masuk pada artikel yang terakhir, yaitu artikel ketiga, yaitu dengan judul referensi dan panduan UML 2.0. Nah, di artikel ini ada 4 diagram, yaitu komponen diagram, deployment diagram, object diagram, dan package diagram. Nah, ini udah masuk ke level yang lebih tinggi, karena fokusnya ke arsitektur sistem. Komponen diagram itu nunjukin modul-modul sistem, misalnya login modul, database modul, dan lain-lain. Kita bisa lihat pada bagian-bagian ini. Selanjutnya, deployment diagram itu nunjukin sistem dijalankan di mana. Misalnya, client, server, dan terakhir ada database. Selanjutnya, objek diagram. Itu contoh nyata dari kelas. Jadi kalau kelas itu konsep, objek itu implementasinya. Dan yang terakhir, package diagram. Itu buat mengelompokkan sistem biar lebih rapi dan terstruktur. Nah, menurut aku kelebihan artikel ini tuh sangat lengkap kalau kita mau ngerti arsitektur sistem. Tuh, karena dia benar-benar lengkap banget. Dan ini cocok buat sistem besar kayak aplikasi atau perusahaan atau enterprise. Tapi ada juga kekurangannya nih. Nah, jadi kekurangannya itu kurangnya contoh studi kasus. Nah, terus buat pemula ini mungkin agak susah dipahami di awal dan juga nggak fokus ke satu sistem tertentu. Jadi kayak general. Kalau dari aku, artikel ini lebih bagus kalau ditambahkan contoh studi kasus nyata, ada lebih banyak ilustrasi atau gambar, dan ada panduan implementasinya. Nah, kita bisa lihat di sini. Biar tuh nggak cuma teori tapi juga dipraktekkan. Jadi kesimpulannya dari artikel ini mulai dari yang paling dasar kayak use case dan activity sampai yang lebih kompleks kayak deployment and component. Dari sini kita bisa lihat bahwa UML itu sebenarnya saling melengkapi, nggak cukup cuma satu diagram, karena tiap diagram tuh punya fungsi yang berbeda-beda. Dan kalau dipakai bersama hasilnya jadi lebih lengkap dan lebih jelas. Nah, dan total keseluruhan diagram yang saya pakai itu ada 10 diagram UML yang berbeda-beda. Nah, demikian video saya pada hari ini. Terima kasih.